Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Artika Maulana. Saya dari kelas TI 23C2, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dan penerapan Big Data pada dunia usaha, dunia kerja, bahkan dunia akademik. Pada era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi menghasilkan data jumlah yang sangat besar setiap harinya. Data tersebut berasal dari berbagai aktivitas manusia, seperti penggunaan media sosial, transaksi digital, sensor industri, hingga aktivitas akademik. Kondisi ini melahirkan sebuah konsep yang dikenal sebagai Big Data. Big Data tidak hanya berkaitan dengan jumlah data yang sangat besar, tetapi juga mencakup bagaimana data tersebut diolah, dianalisis, dan dimanfaatkan untuk menghasilkan informasi yang bernilai. Oleh karena itu, Big Data memiliki peran strategis dalam berbagai sektor, mulai dari sektor dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, hingga dunia akademik. Berikut ini adalah pengertian singkat dari Big Data. Big Data adalah kumpulan data berukuran sangat besar, beragam, dan terus bertambah atau data mining dengan cepat yang tidak dapat diolah secara efektif menggunakan metode pengolahan data konvensional. Big Data umumnya memiliki 5 karakteristik utama, yaitu 5V. Yang pertama yaitu volume atau jumlah data yang sangat besar. Yang kedua adalah velocity, kecepatan data dihasilkan dan diproses. Yang ketiga adalah variety, bentuk data yang beragam seperti teks, gambar, video, dan audio. Yang kemudian adalah veracity, yaitu tingkat keakuratan dan keandalan data. Yang kelima yaitu value, yaitu nilai atau manfaat yang dihasilkan dari data tersebut. Manfaat Big Data secara umum adalah: yang pertama, dapat membantu untuk pengambilan keputusan yang lebih akurat. Big Data memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data atau data-driven decision, bukan hanya berdasarkan intuisi atau pengalaman. Yang kedua yaitu prediksi dan perencanaan yang lebih baik. Dengan analisis data historis, organisasi dapat memprediksi tren perilaku konsumen dan potensi risiko masa depan. Kemudian yaitu inovasi produk dan layanan. Data dapat digunakan untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya yaitu penggunaan Big Data dalam dunia usaha. Dalam dunia usaha, Big Data berperan sebagai alat strategis untuk meningkatkan daya saing sains. Contoh penerapannya yaitu: yang pertama, analisis perilaku konsumen. Perusahaan dapat menganalisis data pembelian, pencarian produk, dan interaksi pelanggan untuk memahami kebutuhan pasar. Yang kedua yaitu pemasaran digital yang lebih tepat sasaran. Big Data ini digunakan untuk menentukan target iklan, personalisasi promosi, dan strategi pemasaran yang berbasis preferensi konsumen. Yang ketiga yaitu manajemen stok dan rantai pasok. Data penjualan dan permintaan pasar membantu perusahaan agar stok secara efisien dan mengurangi kerugian. Yang keempat yaitu pengambilan keputusan bisnis. Manajemen Big Data dapat menentukan strategi harga, ekspansi pasar, dan pengembangan produk berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulannya, dalam dunia usaha yaitu Big Data membantu perusahaan menjadi lebih responsif, efisien, dan kompetitif di tengah persaingan pasar. Selanjutnya yaitu penggunaan Big Data pada Dudika atau dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Dalam konteks Dudika, Big Data berfungsi sebagai pendukung utama transformasi industri dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Contoh penerapannya yaitu dalam industri manufaktur, Big Data digunakan untuk prediksi kerusakan mesin atau prediksi maintenance. Yang kedua yaitu mengoptimalisasi proses produksi, dan yang ketiga adalah pengendalian kualitas produk yang membantu quality control. Yang kedua yaitu dunia kerja dan SDM atau HR ranah. Perusahaan memanfaatkan Big Data untuk merekrut atau rekrutmen berbasis data kandidat, analisa kinerja karyawan, dan perencanaan, pelatihan, dan pengembangan SDM. Dalam dunia industri logistik dan transportasi, Big Data membantu dalam yang pertama, penentuan rute pengiriman yang paling efisien sehingga cepat. Yang kedua yaitu penghematan biaya operasional atau cost production. Yang ketiga yaitu monitoring distribusi barang secara real time. Jadi kesimpulannya, dalam dunia Dudika,
Big Data meningkatkan efisiensi industri, kualitas tenaga kerja, serta kesiapan dunia kerja menghadapi era digital saat ini. Selanjutnya yaitu penggunaan Big Data dalam dunia akademik. Di dunia akademik, Big Data berperan penting dalam peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan manajemen intuisi pendidikan. Contoh penerapannya yaitu Big Data dapat menganalisis pembelajaran mahasiswa dengan instrumen data nilai, kehadiran, dan aktivitas belajar yang digunakan untuk mengidentifikasi mahasiswa yang berisiko, meningkatkan metode pembelajaran, personalisasi materi pembelajaran. Yang kedua yaitu penelitian dan pengembangan ilmu. Big Data membantu penelitian dalam mengolah data penelitian berskala besar, menemukan pola atau hubungan baru, dan mendukung riset yang disiplin. Yang ketiga yaitu manajemen intuisi pendidikan atau manajemen institusi pendidikan. Perguruan tinggi atau high school memanfaatkan Big Data untuk perencanaan akademik untuk kedepannya. Yang kedua yaitu evaluasi kinerja dosen. Dan yang ketiga adalah pengambilan kebijakan yang berbasis pada data. Kesimpulan dalam dunia akademik yaitu Big Data mendukung terciptanya sistem pendidikan yang lebih adaptif, efektif, dan berbasis bukti yang ilmiah. Nah, dari yang semua sudah saya jelaskan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa Big Data merupakan aset yang sangat penting di era digital saat ini, yang memberikan manfaat besar dalam berbagai sektor. Dalam dunia usaha, Big Data meningkatkan daya saing bisnis. Dalam Dudika, Big Data mendorong efisiensi industri dan kualitas tenaga kerja. Sementara itu, dalam dunia akademik, Big Data juga berperan dalam peningkatan kualitas pendidikan dan penelitian. Oleh karena itu, pemahaman dan pemanfaatan Big Data menjadi keterampilan penting yang perlu kita miliki oleh generasi muda ataupun tua agar mampu bersaing di dunia kerja dan dunia industri digital di era sekarang ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bisa berguna untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.